Bismillahirrahmanirrahim. Min ahammi man iku setengah saking paling pentinge wong. Iku setengah saking paling pentinge wong. Aslama kang masuk Islam sapa man. Aslama kang masuk Islam sapa man fi hadzal fathi ing dalem ikilah penaklukan kota Mekah. Orang-orang penting atau tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Mekah yang pada saat penaklukan kota Mekah mereka masuk Islam. Abu Sufyan bin Harbin utawi Abu Sufyan bin Harb wa waladuhu lan anake Abu Sufyan Muawiyatu ya Muawiyah wa Abu Quhafata lan Abu Quhafah walidu Abi Bakrin yo bapake Sayyidina Abu Bakar. Yo bapake Sayyidina Abu Bakar. Wa Abu Sufyan bin Harisin wa Abu Sufyan bin al-Harisi lan Abu Sufyan bin Haris. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang ketika penaklukan Mekah selesai itu masuk Islam. Tokoh-tokoh Quraisy ini ya berarti orang-orang pentingnya. Ya namanya tokoh ya penting. Maksudnya ketika orang-orang Quraisy itu kehilangan tokoh-tokohnya, itu kekuatan mereka semakin melemah. Ya, kekuatan mereka ideologi mereka itu semakin melemah karena yang punya ideologi kekafiran, kemusyrikan, benteng-bentengnya adalah para tokoh-tokohnya. Ketika tokoh-tokohnya itu masuk Islam, nanti lama-kelamaan bawahannya ya, kacung-kacungnya, orang-orang rendahnya itu juga masuk Islam. Ya. Dakwahnya Nabi dan para sahabat seperti itu ya. Dilihat kepalanya siapa. Itu loh. Yang jadi pimpinan kelompok itu siapa. Itu paling didekati itulah. Terbukti ketika Nabi SAW ngirim surat itu kepada Raja Muqawqis, kepada raja-raja lintas negara itulah, Raja Mesir, Raja Persia, Yordania itulah, itu Yordan itu ya. Jadi yang dilihat diajak masuk Islam adalah tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Zu'ama itulah, zu'amanya nanti bawahannya itu nyusul. Bahkan ada ya satu kelompok karena karena tokohnya itu masuk Islam, sedesa masuk Islam semua. Jadi sedesa masuk Islam semuanya. Nah pada saat perang Fathu Mekah, penaklukan Mekah itu yang kecantel masuk Islam adalah Abu Sufyan bin Harb. Wah itu dedengkotnya itu. Abu Sufyan dedengkotnya itu yang paling jahat pada Nabi SAW. Dan anaknya Muawiyah juga sama itu. Muawiyah juga masuk Islam. Itu juga dedengkot itu. Ya, dedengkot. Abu Quhafah itu ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Ya. Ayahnya Sayyidina Abu Bakar itu yang Abu Quhafah itu juga masuk Islam.
Abu Sufyan bin Haris itu juga masuk Islam. Masih banyak lagi orang-orang yang tidak tertulis di sini yang masuk Islam. Jadi begitulah. Kita pun nanti ketika pulang dari pondok itu dakwahnya ya adalah tokoh-tokohnya yang paling harus diperhatikan. Karena tokoh itulah yang membawa masyarakatnya kepada hal-hal yang baik atau kepada hal-hal yang buruk. Ketika kita ajak tokohnya untuk melakukan hal-hal yang baik, apa umpamanya, tentunya ya Islam kan, nggak ada orang kafir. Itu nanti yang lainnya itu ikut. Kamu mendakwai anak-anak atau orang-orang muda yang sering tongkrongan di pinggir jalan, tidak ngerti waktu. Entah itu maghrib, isya, mungkin subuh juga iya. Jadi ya nongkrong terus senda gurau di situ. Ya nanti yang kamu paling perhatikan adalah kepalanya itu siapa di situ. Kepala sukunya katakan begitu ya. Kepala gengnya itu siapa di situ. Nanti yang paling harus kamu perhatikan. Nanti yang lain itu mengikut. Ghazwatu Hunainin utawi iki iku perang Hunain. Ghazwatu Hunainin utawi iki iku perang Hunain. Ghazwatu Hunainin utawi perang Hunain iku hadasat terjadi opo ghazwah? Terjadine mau fisanatus saminati ing dalem taun kang kaping 8. Waqad gusira lan teman-teman dikalahkan. Waqad gusira lan teman-teman dikalahkan fiha ing dalem ghazwatu Hunain. Fiha ing dalem ghazwatu Hunain. Sapa al-arabu wong-wong Arab. Sapa al-arabu wong-wong Arab. Al-muslimuna kang padha Islam kabeh. Al-muslimuna kang padha Islam kabeh. Sumanusiru nuli padha menang sapa muslimun, sapa arabul muslimun. Maksudnya perang Hunain itu perang yang terjadi pada tahun ke-8. Jadi setiap tahun itu ada perang ya. Baru selesai perang Khandaq itu pada tahun ke berapa itu Khandaq itu? Tahun ke-5. Nanti tahun ke-6-nya juga ada, tahun ke-7-nya ada perang Khaybar. Lah tahun ke-8-nya itu ada perang Hunain gitu ya. Jadi memang zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu lagi tegak-tegaknya agama Islam, sehingga sering kali terjadi perang. Dan perang itu bagus ya. Perang itu bagus ya. Islam sudah waktunya berperang, sudah diizinkan. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Sudah diizinkan perang. Dan ketika umat Islam itu sudah diumumkan perang, woro-woro oleh Nabi, ayo perang. Ya sudah tidak ada yang bisa mengelak. Sudah tidak ada yang bisa melawan. Itu loh. Dan mereka juga senantiasa senang dengan ajakan Nabi. Wong iming-imingnya adalah surga. Ada sahabat namanya Umair. Umair itu lagi asik makan kurma enak itu loh. Kurma mahal. Enak kurma enak. Ya. Kemudian ada seruan perang. Nabi ngomong begitu. Kemudian melihat langit itu kelihatan ya, terbayang bidadari sedang ngawe-ngawe. Ayo perang. Kurma yang enak sekali itu kemudian dibuang. Apa ini nggak enak semuanya? Gitu ya. Dunia nggak enak semuanya. Kemudian mati Umairnya, masuk surga itu ya.
masuk surga. Ikut perang kemudian syahid mati itu ya masuk surga itu. Jadi memang yang dicari zaman dulu itu adalah mati. Ya. Kecuali orang-orang munafik ketika diumumkan perang banyak alasan. Nabi rumah saya belum dikunci, Nabi istri saya sakit, Nabi anak saya sakit. Inna buyutana aurah, rumah saya belum dikunci Nabi. Itu zaman dulu seperti itu. Sehingga perang sering terjadi. Maka karena sering terjadi itulah butuh perbekalan ya. Butuh perbekalan yang matang. Mulai dari perkakas senjata, bahan-bahan makanan. Seperti orang mondok perang itulah. Jauh, tempatnya jauh, itu nginep di situ. Itu perang. Nah, begitu juga dengan perang Hunain inilah. Perang Hunain awalnya umat Islam menang. Ya, awalnya umat Islam itu kalah, waqad kusiro, kalah. Awalnya kalah memang umat Islam itu. Kemudian summa nusiru, kemudian menang. Ya, berbeda dengan perang Uhud. Perang Uhud itu umat Islamnya pertamanya adalah menang. Ya, tapi karena tidak mengindahkan instruksi Nabi agar tidak bergeser di satu gunung ke gunung yang lain, atau ya, pokoknya tidak bergeser, jangan bergeser itu ya, tapi mereka tidak kuat. Mereka melihat gemerlap duniawi, harta ghanimah, harta salib, harta rampasan itu tergeletak ya. Karena mereka umat kafir itu pada mati, sehingga mereka ngiler dengan senjata-senjata, dengan baju perang, dengan bekal-perbekalan mereka yang sangat memadai. Turun gunung, ya kemudian dihantami, dilempari oleh mereka itu, ya mati itu. Arusnya menang, malah berbalik arah menjadi kalah. Itu perang Uhud. Lain dengan perang Hunain. Perang Hunain memang umat Islam itu awalnya kalah. Faqad gussiru. Ya, nanti menang. Itu artinya wahya al-ghazwatus saniyatul lati gussira fiha al-muslimun wal ula Uhudun. Wa asbabuha utawi pira-pira sebabe perang Hunain. Wasbabuha utai piro-piro sebabe ghazwatu Hunain iku anna qabilata Saqifin, temen setuhune suku Saqif, temen setuhune qabilah Saqif. Apa itu? Anna qabilata Saqifin, teman setune qabilah Saqif itu. Wa Hawazina lan suku Hawazin iku istafazzata ya, ya, mengompor-ngompori sopo Saqif lan Hawazin, ngompor-ngompori al-Araba ing bangsa Arab, dikompor li harbin nabiyyi, maring merangi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maring merangi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sebab dari perang Hunain itu adalah orang-orang Saqif, suku Saqif itu ya, dan orang-orang Hawazin itu, mereka berdua itu ngompor-ngompori orang-orang Arab supaya merangi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang perbuatan provokasi itu ya sudah ada sejak dulu itu ya. Sudah ada sejak zaman dulu. Ya. Jadi kalau ada orang kok senangnya provokasi, itu keturunan mereka itulah.
Jadi memang perbuatan provokasi seperti itu sudah ada sejak zaman dulu. Dan itu perbuatan buruk ya. Perbuatan maksiat lisan itulah. Maka harus dijauhi.